Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat, saudara-saudara seiman dan setanah air. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air di mana saja berada, pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang nasab atau Ba'alawi. Jadi perjalanan kisruh nasab Ba'alawi yang sudah dinyatakan batal dan valid sampai saat ini oleh Kiai Haji Imaduddin dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Akan tetapi perlawanan semakin keras dari Ba'alawi, ya. Jadi bukan melakukan diskusi, diundang diskusi tidak hadir, malah mengundang. Ya, tanggal 10 diajak diskusi di UIN Radiatul Alawiyah oleh ulama nasab Indonesia yang meneliti nasab Indonesia. Malah ngundang meneh tanggal 8 diundang ke Rabithah Alawiyah Haji Imaduddin, Gus Abbas. Ya ngaco lah ya. Wong tamu diundang orang mau, malah ngundang tamu disuruh. Lah yang pengungsinya Rabithah Alawiyah, masa kita pribadi pribumi harus datang? Ya salah ya. Dan ini pun merupakan satu tindakan yang apa ini? Enggak punya etika ini Rabithah Alawiyah ini. Jangan-jangan akan ya tidak usah datang lah, tidak perlu datang lah Kiai Haji Imad. Bisa ada kemungkinan ini Rabithah Alawiyah ini akan membuat satu tindakan, jangan-jangan akan melakukan tindakan keras nanti ya. Tindakan keras nih. Bisa saja Rabithah Alawiyah orang PKI semua kok. Jahanam semua itu, jahiliyah ya. Turunnya juga turunan jahiliyah Persia ya. Iya, Rabithah Alawiyah itu jelas turunan jahiliyah Persia ya. Jadi biadab, bisa membunuh dia, bisa membunuh ya. Makanya tindakannya gimana? Rizik udah gimana ngajak ulama Indonesia, ngajak orang Islam Indonesia ya. Siapkan golok, asah serulit, asah parang ya. Cuman enggak aja dia suruh bawa setiap hari, takut dia dengan hukum ya. Tapi simpan, taruh di rumah. Suatu saat ada ajakan dan perintah melakukan serangan melawan PKI, ya PKI-nya dia sendiri ya. PKI teriak PKI ya itulah. PKI teriak PKI ya Rizik Syihab. Rizik Syihab itu udah jelas biadab PKI ya. Enggak salah gitu. Enggak salah kita. Oh Yahudi Persia kok udah jelas itu. Ngapa harus takut-takut ya? Orang yang tidak pernah berbalas budi, orang yang tidak bisa berterima kasih itu Rizik Syihab itu orangnya. Tukang minyak nyong-nyong tadinya itu ya dia. Luntang lantung dia mau diusir, mau dideportasi oleh Soekarno. Ya. Kalau tidak ditolong oleh NU, udah nggak ada Ba'alawi sebetulnya ya. NU yang merasa kasihan ya, ditolong oleh Kiai Haji Abdullah ya. Mbah Haji Abdullah itulah. Tapi tidak berterima kasih. Orang otake nang dengkul. Itu Ba'alawi, goblok semua itu ya. Ya enggak si Rizik, enggak si Taufik, ya semualah para Ba'alawi itu cucu Nabi palsu ya. Palsu jelas itu ya. Ngapain harus takut-takut ya kepada orang yang bersikap demikian, yang biadab, jahat ya, jahiliyah nah, itu ya, keji itu ya. Memprovokasi umat Islam siapa? Ada yang memprovokasi orang Indonesia, ulama Indonesia saat ini enggak ada. Ayo kita perang. Indonesia hanya mengajak, ayo kita lawan yang mengotori kesucian nasab Rasulullah. Baru hayu ya. Tapi mereka Habib Rizik sudah berkeliling wilayah
melakukan ceramah-ceramah provokasi, ya, agar bersiap melawan begal nasab gitu ya. Karena takut kehilangan nasab ya. Karena nasabnya boleh ngebohong, ya. Kita selama ini dibohongi, kurang ajar kan? Penipu itu ya. Nah, untuk itu mereka keras membela hak yang bukan haknya soalnya ya. Orang yang bukan haknya membela yang bukan haknya itu memang keras. Ibaratnya misalnya kita punya rumah diakui sama orang, wah sampai mati gue bela. Padahal udah jelas nih rumah yang kita punya orang nih misalnya. Wah, gue bela. Satu, malu. Kedua, lah gue diam di mana nanti? Kan gitu kan? Ketiga, harga diri kan? Nah, itulah makanya para Ba'alawi ini berusaha menjaga keutuhan Ba'alawi, ya, tidak rusak, tapi nggak mau dengan cara yang baik. Ini proses bukan hanya sekarang, kan sudah 2 tahun, sudah berapa kali diajak musyawarah, ya kan, diskusi, tapi nggak pernah mau, nggak pernah ini. Dia punya pendapat apa? Biarkan saja, melawan orang bodoh katanya. Orang yang nggak ngerti kita lawan akan sulit, rumit, malah nganggap orang bodoh ya. Ke Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan nganggapnya orang bodoh. Kalau dilawan akan makin rame gitu ya. Ndasmu kali ya. Nah itulah ya. Contoh-contoh sikap peradaban Ba'alawi Yahudi Yaman yang kurang ajar ya. Membuat masyarakat Indonesia ini bodoh dengan doktrin-doktrin masuk surga ya. Masuk surga paling gampang kok ya. Paling gampang, kuncinya udah diberi sama Allah dan Nabi Muhammad, ditunjukkan. Kita kan sudah diberi kunci masuk surga. Pintu surga udah kita pegang kuncinya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kuncinya surga kan. Tinggal kita membukanya dengan takwa. Ngapain susah-susah ya? Menjauhi segala larangannya, menjalankan segala perintahnya. Udah cukup. Itu kan. Untuk melangkah masuk pintunya. Pintunya sudah, kuncinya sudah kita pegang, tinggal masuk saja. Dengan 2 syarat ya. Takwa dan dengan satu syarat takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah masuk surga. Ya, asal tidak menduakan Allah. Nah, sahabat, baiklah, bentuk yang selanjutnya ini kita dengar pemaparan atau penuturan Kiai Haji Abbas Imaduddin, Kiai Haji Abbas Buntet ya. Gus Abbas Buntet yang menggebu-gebu ya, dengan emosi dan semangat ya. Karena Ba'alawi ini tidak punya otak dan tidak punya rasa terima kasih ya. Disebut, dibongkar habis kurang ajarnya Ba'alawi di sini oleh Kiai Abbas. Yuk kita saksikan. Dan jangan lupa di-subscribe dan di-like serta di-komen ya. Agar saya bisa lebih baik lagi menjalani atau merawat ini channel ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah murahkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Yang membela habaib itu adalah orang NU. Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Ba'alawi itu mau dipulangkan ke Yaman, karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Ba'alawi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Ba'alawi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur, Ba'alawi. Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan, Ba'alawi. Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat, Ba'alawi. Yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Ba'alawi. Makanya ketika Belandanya itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman, baik dari Ba'alawi atau Masyayikh, harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela Kiai ulama Mbak Wahab Hasbullah yang membela. Mbak Wahab tampil, Bung Karno biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamnya di sini, buat pesantren, dakwah Islamnya, buat majlis sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu, sehingga para habaib, entah
gibahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, ada terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh itu. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, habaib dilindungi oleh Nahdlatul, habaib ditolong oleh Nahdlatul, tapi berani-beraninya itu habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Sakit hati saya waktu itu. Saya bilang kapan Allah akan mengungkap, betul ungkap sekarang. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan habaib, tapi bersikaplah tegas kepada habaib. Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas, Anda akan diinjak. Saudara-saudara sekalian, tahun 70 pemerintah waktu itu sudah mau orde baru, itu sebentar lagi. Pemerintah Indonesia ingin mengevaluasi ulang tentang masalah kewarganegaraan para imigran Yaman. Bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia, tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia. Tapi untuk para habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya habaib di Indonesia semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang, supaya peraturan itu dipenuhi. Walaupun semua kepada para habaib dan imigran Yaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo niku Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau yang membela habaib. Saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas, Gus Dur, untuk khusus masalah habaib jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya pemerintah menerima usulan Gus Dur, sehingga para habaib dari Yaman banyak datang ke Indonesia, sangat mudah menjadi warga negara Indonesia. Itu atas jasanya siapa? Jawab bareng-bareng, atas jasanya siapa? Itu dasarnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, oknum habaib tega-teganya, kejam dan jahatnya mengatakan, Gus Dur buta mata, buta hati, ini dasmu yang kurang ajar. Yang membela habaib itu orang Mbah Yai Ma'ruf Amin. Pada waktu terjadi kisah yang ada di Monas, termasuk demo-demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam FPI, itu saudara-saudara kalian banyak dikritik oleh banyak orang, termasuk pemerintah akan menindak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Kalau seumpama habaibnya dianggap teroris, akhirnya nanti ditangkap semua, tapi dibela oleh Kiai NU. Sopo sing bela? Sing bela Mbah Yai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi ketua umum MUI, Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan habaib bukan teroris. Bahkan Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia. Saking beloe, pemerintah akhirnya mengerem, sampai beberapa Kiai NU sempat salah paham dumateng Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena Mbah Yai Ma'ruf Amin kelihatannya lebih condong kepada habaib dan FPI ketika itu. Kalau tanpa Mbah Yai Ma'ruf Amin, itu habaib hancur semua itu. Tapi yang membela itu Mbah Yai Ma'ruf. Begitu Mbah Yai Ma'ruf Aminnya diberikan amanah oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden, itu ada oknum habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar. Sudahlah menyebut nama Yai Ma'ruf Amin dengan namanya saja Ma'ruf Amin. Nomor 2, disandarkan dengan binatang yang najis. Saya sebetulnya buatan peta, buatan mengah, tapi ini masyarakat harus tahu semua. Mereka menyebut Yai Ma'ruf Amin itu babi di depan jamaahnya. Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Itulah terima kasih kepada Yai Ma'ruf Amin. Tidak nulis di dalam catatan sejarah Yai Ma'ruf Amin itu adalah berjasa terhadap habaib. Tidak, malah menghina, mencaci maki, menginjak-injak Yai Ma'ruf Amin. Ini tidak boleh dibiarkan, harus kita lawan.
Saya mau tanya kepada kalian, dibiarkan apa dilawan? Dilawan apa dibiarkan? Dilawan apa dibiarkan? Subhanallah. Ini apa maksudnya Habib kayak gitu? Saya pengen tahu jawabannya. Muhibbin apa jawabannya ente? Apa ente jawabannya? Kenapa mereka nyebut Bayak Nur Amin Babi? Fitnah, kata siapa fitnah? YouTube-nya dibuka ada. Orangnya di sana sudah ada. Ada lagi yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari. Yang namanya Hasyim Asy'ari itu bukan orang alim, orang biasa-biasa saja. Semprul, kurang ajarin orang. Masya Allah. Model kayak gini dibela. Sampai kapan ente itu jadi budaknya mereka? Yang salah-salah juga dibela. Ada lagi oknum habaib yang mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu tidak akan ngerti agama Islam tanpa Habib. Indonesia tidak akan ngerti Allah tanpa Habib, tidak akan ngerti Nabi Muhammad tanpa Habib. Ini oknum Habib bicara gini adalah kadzab, pembohong besar, menipu sampean. Kalian buka itu, sejarah habaib datang di Indonesia abad ke-19 didatangkan oleh Belanda, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, zamannya Mbah As'ad Syamsul Arifin, zamannya Mbah Abbas. Abad ke-19 Habib itu baru menginjakkan tanah di tanah Jawa. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal agama Islam, ratusan tahun Indonesia sudah mengenal Allah, sudah mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Indonesia sudah membuat peradaban Islam yang lebih hebat dari peradaban negaranya Habib, yaitu Yaman. Indonesia sudah punya Majapahit Islam, Indonesia sudah punya Pajang Islam, Indonesia sudah punya kerajaan Mataram Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Demak Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Cirebon Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Banten Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Ternate Papua Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Bone Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan itu Samudra Pasai Islam, Kesultanan Islam yang menyebar di pulau-pulau Maluku. Indonesia lebih hebat daripada negaranya Habib. Jadi kalau ada oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama, ini kadzab, pembohong, dajjal, ini gak benar. Bukan sekedar itu, sejarahnya dibelokkan. Indonesia tanpa Habib gak akan merdeka. Pada waktu 10 November Mbah Hasyim Asy'ari menurunkan resolusi jihad, Panglima Besar Mbah Abbas Bunda Pesantren, seluruh rakyat Indonesia berjuang mengusir Belanda. Habaibnya mana? Semua jadi kapiten, semua jadi muftinya orang Belanda. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan saya adalah paling berjasa di Indonesia. Pada waktu zamannya Belanda mereka jadi pekerja-pekerja Belanda, mereka jadi mufti, mereka semua jadi kapiten-kapiten Belanda. Tiba-tiba Belandanya terusir, kita merdeka. Mereka mengklaim bahwa yang paling berjasa di Indonesia adalah para habaib, kan Mbak Ali. Ini kejahatan sejarah, gak usah percaya, itu orang gak benar. Yang memerdekakan Indonesia adalah datuk-datuk mbah buyutnya sampean semua. Sudah itu kemudian bukan sekedar pembelokan sejarah, pengklaiman para pahlawan banyak dibaalwikan. Pangeran Diponegoro dibaalwikan, katanya seorang Habib. Raden Saleh seorang Habib. KRT Sumodiningrat katanya seorang Habib. Habib Hasan bin Toha bin Yahya, anak cucune taksi wonten ngamuk-ngamuk. Mbah kula sanes Habib Hasan Gus, makamnya dipalsukan, yang asli di Jejeran. Kula sampun mriko kali keluarga Tapton. Dipalsukan, ada di Semarang. Katanya ini makamnya Sumodiningrat. Semua kerajaan keraton yang ada di Ngayogyakarta menentang. Keberanian oknum Ba'alwi semacam ini sudah di luar nalar, Pak. Lek panjenengan gak wani entek sampean iki. Baiklah saudara-saudara, demikian ya. Waduh, kita terbawa emosinya ke Usabas buntet sampai menggebu-gebu ya. Ya karena merasa tersakiti lah barangkali ya. Ya sepantasnya lah ya. Kita juga harus seperti itu ya. Tidak sukanya kepada Ba'alawi harus seperti itu ya. Karena mereka sudah menginjak-injak, boro-boro berterima kasih kepada yang sudah membantu dan menolong, malah yang ada menghina dan merendahkan ya. Yang orang Indonesia aja kepada ulama yang alim tidak berani ya, kepada ulama-ulama NU, kepada para aulia di Indonesia, Gus Dur, siapa yang berani melawan Gus Dur? Nggak ada. Ya, Pak Harto aja takut sama Gus Dur. Tapi Habib Rizik kurang ajar, ya, kurang ajar sama Gus Dur. Ya itu tadi, ya. Jadi ditulung, mentung, dikasih hati, minta limpe kalau kata orang Jakarta ya. Ya inilah seperti itulah. Mudah-mudahan Allah memberi peringatan
Sebab Allah tidak akan memberi hukuman kepada makhluknya yang masih hidup, tapi Allah akan memberi peringatan agar dia kembali ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air, terima kasih atas partisipasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah sehatkan jasmaninya dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Juga bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah lindungi segala niat baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.